Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir juz 27 dan alhamdulillah kita sudah sampai pada surat baru, yaitu surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ini adalah surat yang ke-55 dalam urutan mushaf kita. Dan surat Ar-Rahman ini berdasarkan urutan turunnya adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah surat Al-Furqan. Setelah Al-Furqan. Jadi berdasarkan urutan turunnya, bukan berdasarkan urutan mushafnya. Kalau dilihat dari urutan mushaf, maka surat Al-Furqan adalah surat yang ke berapa, ibu-ibu? Surat kalau Al-Furqan itu surat yang ke berapa? 30-an. Al-Furqan itu surat yang ke sekitar 30-an. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya Al-Quran sekitar 25 ya. Jadi Al-Furqan itu adalah surat yang ke-25 berdasarkan urutan mushaf. Tapi kalau berdasarkan urutan turun, Ar-Rahman itu setelah Al-Furqan. Kalau berdasarkan turun suratnya. Jadi ini sekali lagi menegaskan urutan yang ada di mushaf Al-Quran itu tidak sama dengan waktu turunnya. Nah, adapun kenapa kok bisa diurutkan sebagaimana urutan di mushaf sekarang, itu karena berdasarkan istihad atau kesepakatan para sahabat, bukan berdasarkan waktu turunnya. Karena sekali lagi Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW berdasarkan kejadian. Jadi ada kejadian apa diturunkan, membahas tentang kejadian atau jawaban atas apa yang ditanyakan sahabat kepada Rasulullah, tapi Rasulullah SAW mungkin tidak tahu jawabannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan, atau ada masalah apa, kejadian apa, kemudian Allah turunkan. Nah, lantas jika urutan di mushaf ini adalah berdasarkan kesepakatan sahabat, bagaimana sahabat tahu ini surat yang turun misalnya tanggal sekian ini masuk ke surat ini. Nah, itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW itu dulu ketika awal diturunkan wahyu, Al-Quran itu ditulis di pelepah, ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit hewan dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ini tulis di surat ini.
ini tulis di surat ini tulis ayat ini diletakkan di surat ini dan lain sebagainya. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat demikian. Adapun urutan di mushaf itu berdasarkan kesepakatan sahabat. Jadi Al-Fatihah apa itu kesepakatan sahabat. Karena kita tahu surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, bukan Al-Fatihah. Nah, ini sekali lagi dalil demikian. Bukti akan surat tersebut itu turun berdasarkan kejadian. Dan urutan di mushaf itu kesepakatan sahabat. Nah, surat Ar-Rahman ini masuk kategori surat Makkiyah. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan bahwasannya surat Ar-Rahman ini surat Madaniyah. Namun pendapat yang kuat adalah surat Ar-Rahman surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota suci Madinah. Salah satu bukti dan dalilnya adalah perbuatan Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud suatu ketika beliau pernah membaca surat Ar-Rahman ini di hadapan orang kafir Quraisy. Nah, ketika Abdullah ibnu Mas'ud membaca surat Ar-Rahman di hadapan orang kafir Quraisy, Abdullah ibnu Mas'ud ini dipukuli oleh orang kafir Quraisy. Nah, ini kan bukti bahwasanya surat Ar-Rahman turun sebelum hijrah. Nah, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud itu dipukuli oleh orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy itu tidak menyukai nama Ar-Rahman. Tidak suka Ar-Rahman. Ini disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 60. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahmanu. Dan apabila mereka diperintahkan untuk bersujud, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, qalu wa man rahman. Mereka mengatakan, apa itu Ar-Rahman? Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Apakah engkau, wahai Muhammad, engkau memerintahkan kepadaku untuk menyembah kepada zat atau kepada sesuatu yang kita tidak tahu, sesuatu yang kita benci? Wa zadahum nufura. Maka mereka tambah kufur. Orang kafir Quraisy di sini bukan tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, bukan. Mereka tahu siapakah yang memberi rezeki mereka, mematikan mereka, kemudian menghidupkan mereka, yang menciptakan mereka siapa. Mereka tahu. Namun ini disebabkan karena orang kafir Quraisy itu tidak suka kepada nama Ar-Rahman. Dan tidak pula mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu menyembah Allah, tapi di sisi yang lain dia juga menyembah selain Allah. Maka mereka melakukan kesyirikan. Ini bukti dalil bahwasannya orang menyembah Allah tapi di sisi lain itu menyembah selain Allah dikatakan syirik. Kalau seandainya manusia itu cukup menyembah Allah, maka Rasulullah SAW tidak mendakwahi orang kafir Quraisy. Banyak buktinya, banyak dalilnya. Salah satunya adalah ketika perang Badr. Ketika perang Badr, Abu Jahal, Abu Lahab minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkan melawan Rasulullah. Maka ini juga bukti atau dalil kalau seandainya ada orang yang mengatakan, aku pakai jimat ini kan cuma sebagai wasilah, sebagai perantara, tapi aku tetap nyembah Allah, aku tetap sholat, aku tetap bayar zakat, aku tetap haji. Tapi dia pakai jimat.
Maka sama saja dia ketika beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada jimat tersebut. Kesyirikan. Kenapa? Karena ketika seseorang memakai jimat, dia menggantungkan seluruh pengharapannya, untung ruginya itu kepada jimat tersebut. Menjadikan sebab utama. Ini bisa dibuktikan ketika seseorang yang memakai jimat, ketika jimatnya itu ketinggalan, dia khawatir, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan khawatir ini itu. Nah, ini menggantungkan dirinya kepada jimat tersebut. Artinya, ketika kita menggantungkan diri, kita berharap, kita memasrahkan diri, kita kepada siapa? Kepada Allah. Karena pasrah, berharap, menggantungkan diri, memohon itu adalah bentuk ibadah. Maka ketika demikian, orang yang memakai jimat, walaupun dia menyembah Allah, sholat, bayar zakat, haji, puasa, dan lain sebagainya, namun dia dikatakan telah melakukan perbuatan syirik. Nah, bagaimana kalau seandainya ada yang mengatakan begini, saya ini kalau misalnya pergi nggak pakai mobil ini itu kerasa nggak enak, nggak nyaman, kurang jenai gitu. Apakah ini, berarti mobil saya ini jimat saya? Bukan. Karena ini kaitannya merasa kurang nyaman saja. Berbeda dengan orang yang memakai jimat. Orang yang memakai jimat, kalau jimatnya ketinggalan, udah bubar ini. Pasti habis ini saya kena apes, saya rugi, saya bangkrut, saya ini kena malapetaka dan lain sebagainya. Begitu juga kalau seandainya misalnya kalau saya ngelobi misalnya deal-dealan atau misalnya mau eksekusi mau closing, saya kalau nggak sama orang ini, saya ngerasa kurang nyaman. Bukan berarti orang ini jadikan jimat, cuma bisa jadi orang ini karena dia pinter, dia memiliki fasahatul kalam, pinter ngomong, pinter ngelobi, jadi cepat closingnya. Atau misalnya orang ini punya hal lain yang tidak dimiliki kita, itu bukan dijadikan bukan jimat. Atau misalnya pakai baju, kalau saya nggak pakai baju ini, saya tuh kurang pede kalau ngomong di depan. Bukan berarti bajunya ini adalah jimatnya, bukan. Tapi bajunya ini, mungkin dengan dia memakai baju tersebut tampil di hadapan manusia, dia merasa nyaman, dia lebih pede. Karena apa? Bajunya bagus, bermerek misalnya, dan lain sebagainya. Bukan, itu bukan jimat. Nah, ibu-ibu saya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Abdullah ibnu Mas'ud dia membacakan Ar-Rahman di hadapan orang kafir Quraisy, maka orang kafir Quraisy segera menghampirinya dan memukulinya. Sampai akhirnya berita tersebut sampai kepada para sahabat, dan para sahabat seketika itu berbelasungkawa kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian mengatakan Abdullah ibnu Mas'ud, ya semoga sabar dan lain sebagainya. Kemudian apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Kalau kalian mau, besok saya bacakan lagi di hadapan orang kafir Quraisy. Karena apa? Ya, Abdullah ibnu Mas'ud tahu mereka tidak suka nama Ar-Rahman. Karena namanya orang yang melakukan kesyirikan, ya tidak suka. Karena namanya Ar-Rahman, seseorang harus beribadah hanya kepada Allah. Maka kalau ada orang sesuatu hal yang diganggu, sebenarnya dia tahu ini nggak boleh, tapi karena berkaitan dengan mata pencaharian dan lain sebagainya, nggak mau, saya nggak mau diganggu, benci. Maka ketika itu para sahabat mengatakan sudah cukup, saya tidak ingin melihat engkau bonyok lagi. Nah, ini Abdullah ibnu Mas'ud, ibu-ibu sekalian. Ini ada sebuah kisah di sini yang bisa kita ambil faedah. Ketika seseorang berdakwah, ya orang tersebut ya harus totalitas, harus siap mengorbankan dirinya. Karena dakwah demikian, karena ketika kita berdakwah, kita harus siap untuk menanggung resiko dan konsekuensinya. Dan salah satu di antara keutamaan surat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman ini adalah surat yang pernah Rasulullah SAW baca. Jadi Rasulullah SAW pernah membaca dalam sebuah sholat, beliau membaca Ar-Rahman.
satu surat lengkap. Pada Ar-Rahman ini lumayan panjang. Coba bayangkan kalau misalnya ada imam sholat maghrib misalnya atau isya baca surat Ar-Rahman, rakaat pertama Ar-Rahman selesai. Wah, ini lama. Apalagi banyak diulangi fabi ayyi ala rabbikum tukadziba. Panjang ini, tidak selesai. Tapi memang sholat Rasulullah SAW demikian. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah diriwayatkan beliau suatu ketika sholat malam sendirian. Nah, ketika sholat malam ini beliau di rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Nah, kemudian setelahnya adalah surat An-Nisa. Dan ketika An-Nisa selesai beliau membaca Ali Imran. Nah, karena beliau sholat sendirian ya boleh beliau membaca surat yang panjang. Maka ketika seseorang sholat sendirian memang disunnahkan untuk membaca surat yang panjang. Berbeda ketika seseorang misalnya mengimami. Nah, tapi ini ada salah seorang sahabat yang melihat Rasulullah sholat sendirian. Aku tak ikut, aku tak melu Rasulullah SAW sholat. Nah, ini salahnya sahabat. Maka sahabat ini pernah dia mengatakan hampir-hampir aku membatalkan sholatku. Karena Rasulullah SAW membaca di rakaat pertama Al-Baqarah, kemudian yang kedua An-Nisa, yang ketiga Ali Imran. Hampir-hampir saja sholatku aku batalkan. Nah, ini salahnya sahabat. Rasulullah sholat sendirian malah diikuti. Nah, kemudian ibu-ibu. Nah, namun di kisah ini ternyata ada sebuah faedah. Ada sebuah faedah yang bisa kita petik. Faedah yang pertama, dari sholatnya Rasulullah panjang, kemudian sahabat ini ikut. Nah, faedah yang pertama, Rasulullah SAW ketika itu sholat apa? Sholat sunnah. Beliau sholat sunnah, kan sholat tahajud, sholat malam. Kemudian ada sahabat yang ikut. Nah, maka terkadang sholat tahajud atau sholat malam ini boleh sesekali untuk jamaah. Kalau seandainya ini tidak boleh, maka Rasulullah SAW sudah pasti melarang, menegur. Lah, kamu kenapa? Saya kan lagi sholat malam, saya lagi sholat tahajud, kenapa engkau ikut aku? Ini kan sholat sunnah. Kalau seandainya ini tidak boleh, maka halusnya Rasulullah SAW ketika itu menegur sahabat tersebut. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau sholat, beliau rakaat pertama membaca Al-Baqarah, kemudian setelahnya An-Nisa, yang ketiga adalah Ali Imran. Ini menunjukkan di satu rakaat itu seseorang boleh untuk membaca lebih dari satu surat. Nah, beliau di rakaat pertama 3 surat. Maka ini menunjukkan satu rakaat itu boleh membaca lebih dari satu surat. Dan faedah selanjutnya, ketika mengimami sholat, itu tidak harus surat yang dibaca itu berurutan. Nah, karena kan Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, baru Ali Imran. Nah, maka ini tidak harus seseorang itu ketika sholat membaca suratnya itu berurutan. Karena ada sebagian orang yang mengatakan kalau kamu ngimami sholat, ya suratnya harus berurutan. Misalnya rakaat pertama Al-Kafirun, maka rakaat kedua ya setelah Al-Kafirun. Padahal tidak tepat. Misalnya rakaat pertama itu Al-Kafirun, rakaat kedua An-Naba, boleh. Karena tidak harus berurutan. Kemudian memang ini sholatnya Rasulullah demikian. Rata-rata sholatnya Rasulullah itu panjang. Nah, tadi disebutkan bahwasanya satu rakaat itu boleh membaca lebih dari satu surat. Boleh juga seseorang ketika sholat, dia misalnya di rakaat pertama dijadikan, jadi satu surat dijadikan rakaat pertama dan kedua. Misalnya di rakaat pertama misalnya An-Naba ayat 1 sampai 20. Rakaat kedua itu
21 sampai 40 itu boleh. Jadi jadikan setengah. Jadi satu surat dibagi 2 boleh. Atau satu surat dibagi 3 atau 4 rakaat boleh ketika membacanya. Misalnya ketika sholat taraweh boleh. Atau bahkan boleh juga. Jadi satu rakaat cuma baca satu ayat itu boleh. Misalnya alif lam mim dah Allahu akbar boleh. Atau yasin Allahu akbar. Jadi boleh. Jadi per ayat, intinya ayat. Maka ketika seseorang sholat itu boleh. Misalnya satu rakaat hanya membaca satu ayat itu boleh dan sholatnya sah. Ya, dan tidak harus diselesaikan. Jadi kalau misalnya seseorang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, Allahu akbar, boleh, sah. Sah karena ini sah karena apa? Lam yalid wa lam yulad. Kan sudah ayat ketiga. Sudah selesai Allahu akbar, boleh. Ini sah. Maka jangan sampai setelah itu makmumnya walam yakullahu kufuwan ahad. Tetap boleh, sah. Intinya ketika berhenti itu sudah satu ayat yang selesai, satu ayat. Bahkan ada sebagian ulama, namun pendapat ini tidak tepat. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan. Jadi sebagian ulama pendapat itu mengatakan satu ayat itu boleh dipotong atau dijadikan 2 rakaat. Dengan catatan maknanya tidak terputus. Namun pendapat ini kurang tepat karena Rasulullah SAW beliau tidak pernah sekalipun mencontohkan hal demikian. Maka ini dianggap ketika misalnya sholat, maka ini tidak tepat. Kemudian ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pokok pembahasan dari surat Ar-Rahman ini adalah tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ini menyebutkan sekitar 30 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi, maka dengan nikmat Tuhanmu, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, apakah engkau akan berdusta? Ini mengingatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini banyak sekali. Tidak terhitung. Bahkan kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Maka wa in tu'addu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya engkau berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka lan tuhsuha, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, maka kita dalam surat Ar-Rahman ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Terlebih lagi mengingat kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak salah dan dosa. Betapa banyak maksiat kita. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung juga menyetop nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia misalnya disakiti sekali 2 kali, sekali saja terkadang sudah, saya nggak mau nolong orang tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala, betapa sering kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kita bermaksiat kepada Allah, kita melanggar aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Ibu-ibu yang salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Ar-Rahman ini dibuka dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna.
Dan ketika membaca Ar-Rahman ya dibaca Ar-Rahman, bukan Alif Lam Ra Ha Mim Nun, bukan. Tidak seperti huruf-huruf muqatta'ah. Bukan, tidak dibaca demikian, tetap dibaca Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman adalah salah satu di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini tiada taranya. Dan Ar-Rahman ini seringkali digandengkan dengan Ar-Rahim. Seperti sebuah ayat, sebuah surat yang minimal dalam sehari semalam kita baca 17 kali, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu surat Al-Fatihah. Ini seringkali Ar-Rahman Ar-Rahim ini digandengkan. Nah, jika kita terjemahkan Ar-Rahman itu pengasih, Ar-Rahim penyayang. Padahal Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sejatinya maknanya sama. Namun sebagian ulama itu membedakannya. Jadi ada yang membedakannya. Ar-Rahman itu artinya adalah menggambarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, rahmat Allah yang mencakup untuk seluruh makhluk. Baik dia manusia, baik dia hewan, baik dia beriman maupun dia kafir. Maka banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin ada sebuah postingan di sosmed, itu ada orang yang mengatakan begini. Dia mengatakan begini, ketika ditanya, "Kenapa kamu berpindah agama? Padahal aku dulu lihat engkau adalah seorang wanita." Kebetulan ini postingan seorang perempuan. Kau seorang perempuan yang menutup aurat, pakai jilbab dan menjalankan syariat. Kenapa engkau berpindah agama? Jawaban perempuan tersebut begini, "Memangnya engkau pernah lihat orang di dunia ini yang miskin kecuali umat Islam?" Ya. Dia jawabannya begini, "Apakah engkau tidak pernah melihat orang miskin yang ada di muka bumi ini kecuali orang Islam?" Nah, artinya dia menggadaikan agamanya demi kenikmatan dunia. Padahal sebenarnya ini bisa dijawab dengan Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Orang kafir saja itu diberi nikmat. Apalagi kita. Kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat. Nikmat kepada kita itu jauh lebih banyak dibanding nikmat yang Allah berikan kepada orang kafir. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas nyata-nyata dalam Al-Qur'an, "Innad dina indallah wal Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Artinya agama yang disukai, diridhoi, disenangi Allah itu Islam. Jika Allah Subhanahu wa taala saja tidak suka kepada agama lain, kemudian diberi rezeki bahkan lebih kaya, maka kita harus yakin Allah kepada kita itu lebih kasih sayangnya lebih luas. Nah, namun kenapa kok banyak orang Muslim itu tidak kaya? Ya kita perlu sadar, karena hakikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini bukan dunia. Dunia itu hanya untuk tempat sementara. Tempat transit. Yang Allah siapkan untuk kita ini surga. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kita ini surga. Namun bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga dan dunia itu bukan untuk kita, kemudian wis lah ora usah kerja. Udahlah nggak usah kerja, nggak usah usaha, toh dunia juga sementara, bukan untuk kita. Nah, ini alasan yang tidak tepat. Kita tetap harus berusaha, bahwasannya kita di dunia ini ya kita juga perlu perlu harta. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai harta di dunia ini adalah hal yang utama. Mindset kita harta. Jangan sampai kita mengatakan apa-apa di dunia ini butuh duit, tidak tepat.
Tidak semua itu butuh duit, tapi memang kalau tidak punya duit, ada hal-hal yang kita inginkan itu belum bisa kita capai, bisa kita dapatkan. Tapi tidak setiap hal itu itu butuh harta. Apalagi ibadah tidak semuanya harta. Ibadah yang kaitannya dengan harta hanya apa? Haji. Sedekah itu sunnah. Yang Allah wajibkan itu kan ibadah yang berkaitan dengan harta, haji. Sedekah itu jika ia mau, sunnah, mampu. Kemudian zakat bagi yang mampu. Artinya kalau nggak mampu nggak wajib zakat. Tapi kalau haji juga mampu. Ya haji mampu kalau ada keinginan. Tapi artinya kan mampu ini kan Intinya kemampuan haji walaupun dia berkaitan dengan harta tetap bisa diusahakan gitu. Dan ibadah sholat nggak harus kamu kaya, kalau kamu kaya baru wajib sholat, enggak. Mau kaya miskin, laki-laki perempuan ya tetap wajib sholat. Begitu juga puasa. Maka ibadah itu yang diwajibkan yang berkaitan dengan harta ya hanya haji. Ya, makanya betul. Memang kalau kita mau sedekah ini butuh harta. Memang demikian. Tapi hukum asalnya sedekah itu tidak wajib. Itu sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan sedekah itu tidak harus dengan harta. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Engkau senyum menghadirkan kegembiraan kepada saudaramu itu sedekah. Maka sedekah ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya sedekah itu tidak identik dengan harta dan sedekah itu bukan amal soleh yang diwajibkan. Kemudian adapun ini Ar-Rahman ini mencakup seluruhnya, mau dia beriman baik makhluk atau lain sebagainya. Adapun Ar-Rahim adalah rahmat yang khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Dalilnya adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin itu kasih sayang, penyayang. Al-Ahzab ayat 43. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini tidak demikian. Nah, kesimpulannya Ar-Rahman ini mencerminkan sifat rahmat Allah yang luas dan tidak terbatas. Dan Ar-Rahim ini menggambarkan penerapan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Terutama makhluk-makhluk yang khusus bagi orang-orang yang beriman di akhirat. Ini pendapat ini lebih kuat karena apa? Dikuatkan dengan surat Al-Baqarah ayat 143. Jadi Ar-Rahim ini bukan tidak ada perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Maknanya sama. Namun Ar-Rahim ini memang ada kekhususan, ada keistimewaan untuk orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman. Kasih sayang Allah kepada mereka itu jauh lebih besar dibanding kasih sayang kepada selain umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini maknanya sama. Wa innallaha bin-nasi laraufur rahim. Surat Al-Baqarah ayat 143. Sesungguhnya Allah terhadap manusia artinya apa? Semuanya makhluk hidup. Mau muslim, mau kafir, mau mukmin, mau laki-laki, perempuan, laraufur rahim, maha pengasih, lagi maha penyayang. Kemudian ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allamal Quran. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an. Nah, mengajarkan Al-Qur'an ini adalah nikmat utama. Nikmat utama yang paling sangat berarti bagi manusia.
Maka seseorang yang Allah Subhanahu wa taala beri ilmu, Allah Subhanahu wa taala ajarkan tentang Al-Qur'an, maka ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Innallaha dalam sebuah ayat, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang dengan Al-Qur'an ini dibanding orang lain. Innallaha la yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yad'u bihil akharin. Atau kama qala sallallahu. Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat seseorang dengan Al-Qur'an ini dibandingkan orang lain. Maka dengan Al-Qur'an banyak orang, Masya Allah, itu Allah angkat derajatnya. Bahkan orang yang hanya bisa membaca Yasin saja, itu Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Iya. Bahkan ada seorang kemarin ada seseorang yang cerita. Dia cerita, bapak saya itu di kampung itu dianggap sebagai kiai. Padahal saya sebagai anaknya tahu betul bapak saya itu seperti apa. Bapak saya baca Al-Qur'an itu lancar juga enggak. Paham bahasa Arab juga enggak. Pintar ngaji ya enggak. Cuman satu, bapak saya itu bisa surat Yasin ayat 1 sampai terakhir. Maka oleh masyarakat warga kampung dianggap sebagai kiai. Nah, jika dengan surat Yasin saja itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang, apalagi kalau ada orang yang hafal lebih dari surat Yasin. Bahkan banyak sekarang ibu-ibu orang sekarang zaman sekarang kuliah itu lewat jalur prestasi, hafalan Al-Qur'an banyak, hafal 30 juz, banyak bahkan banyak kampus, bukan hanya di Jogja, bahkan di selain Jogja banyak. Karena dulu pernah ada salah satu panitia penerimaan mahasiswa baru. Beliau mengatakan sejatinya kampus ini yang mohon maaf enggak saya sebutkan namanya. Kampus ini mahal, saya akui. Saya sebagai pengajar, sebagai dosen mengakui ini kampusnya mahal. Tapi tidak semua hal itu sebenarnya mahal. Kita ini ada beasiswa, bahkan kita sesama penguji kita sudah sepakat. Kalau seandainya ada orang ketika diwawancara, dites, kemudian ditanya, kamu hafal 30 juz? Ya, ada ijazahnya, ada syahadahnya. Kemudian dia punya syahadah, dan ketika kita tes untuk formalitas, dia bisa menjawab gratis 100% dari masuk sampai lulus. Maka ada beberapa murid saya itu hafal 30 juz. Dan banyak orang tidak tahu dia masuk sini itu gratis. Dia bukan orang yang kaya, biasa. Bahkan sebagian penguji itu mempertanyakan, kenapa Anda menerima mahasiswa ini? Dia masuk sini gratis, tidak bayar uang sepeser pun. Dengan modal dia hafal 30 juz. Nah, kebetulan yang bertanya ini adalah non-muslim. Kemudian Bapak tadi mengatakan, kalau Bapak ingin demikian, ya silahkan. Bapak juga penguji, dewan penguji, saya juga dewan penguji. Silahkan Bapak buat kebijakan. Kalau seandainya ada orang non-muslim selain Islam yang hafal kitab sucinya, silahkan Bapak bebaskan. Karena masing-masing kita punya hak untuk menerima mahasiswa dan diberikan otoritas untuk memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan beasiswa dari kampus. Silahkan. Akhirnya ya dosennya tadi ya diem. Karena tidak ada di selain Islam itu yang hafal 30, yang hafal kitab sucinya, kecuali umat Islam. Ini banyak. Maka dengan Al-Qur'an banyak orang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Maka di sini ini menunjukkan Al-Qur'an itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala paling mulia untuk umat manusia. Jadi nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu bukan penciptaan manusia.
Tapi apa? Diajarkan Al-Quran. Maka manusia ketika dia tidak paham Al-Quran, maka ya percuma. Karena nikmat terbesarnya Al-Quran. Maka ini menjadi motivasi kita. Mari kita semangat untuk mempelajari Al-Quran. Jangan sampai kita ketika belajar Al-Quran kita loyo. Terlebih lagi Al-Quran itu sangat mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan untuk memahami Al-Quran. Tinggal kita mau atau tidak. Kita memahami Al-Quran banyak caranya. Melalui tafsir. Kita tidak bisa tafsir bahasa Arab, ada tafsir yang bahasa Indonesia. Kita misalnya sudah tidak sempat membaca tafsir, Ustaz membaca tafsir 30 juz itu panjang, capek. Sedangkan usia saya mungkin sekarang sudah 50, 60 atau 70. Mau sampai kapan ya selesai? Ada kajian tafsir, MP3 banyak. Kitab suci yang lain tidak seperti Al-Quran. Al-Quran yang hafal banyak. Bahkan kalau ada kesalahan sedikit, ada orang yang tahu ini salah ini bacanya. Panjang, jangankan salah baca, panjang pendeknya salah saja itu bisa tahu. Ini tajwidnya kurang ini. Ini harusnya panjang ini, kok dipendekin? Ini harusnya pendek, kenapa dipanjangin? Tahu. Ini Al-Quran, ini bukti bahwasanya Allah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Bahkan banyak. Nah, maka oleh karena itu ketika seseorang karena Al-Quran, Allamal Quran, nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita ini adalah Al-Quran. Maka ini Al-Quran itu menjadi tolak ukur kebahagiaan seseorang. Kalau seseorang ingin bahagia, maka dekatlah dengan Al-Quran. Semakin seseorang dekat dengan Al-Quran, maka hidupnya insya Allah akan semakin bahagia. Maka kalau seandainya hidup kita ini kok banyak masalah, banyak problematika, baru ada masalah satu datang, belum selesai datang masalah yang lain. Coba kita sejenak menepi membaca Al-Quran, mojok baca Al-Quran. Bahkan ada tetangga itu cerita, suatu ketika saya ini di PHK pas musim pandemi kemarin. Di PHK musim pandemi, otomatis saya tidak memiliki penghasilan sepeser pun, karena pekerjaan ini adalah satu-satunya hal yang saya harapkan. Pas pandemi saya mau kerja bagaimana? Sedangkan saya memiliki 4 anak. Anak pertama sudah 4 anak sudah sekolah semua. Otomatis membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akhirnya dia berpikir, saya mau cari kerja bagaimana? Sudah, saya pusing, ya sudah. Saya curhat kepada Zat yang menciptakan aku. Sudah. Maka dia setiap sholat itu tidak langsung pulang ke rumahnya. Ngambil Al-Quran, baca Al-Quran di pojokan. Dan itu yang saya lakukan setiap hari, setiap sholat saya mojok. Sampai istri saya, Mas, gimana ini, beras sudah habis nih. Benar, saya tak cari solusi. Istri saya tidak tahu solusi yang saya cari apa. Ya saya sejenak menepi setiap sholat. Saya lakukan itu rutin setiap sholat. Selama 1 pekan tiba-tiba ada orang kelunting, ada WA. Terima kasih Mas. Ini dulu uang yang pernah saya pinjam, ini saya kembalikan utuh. Dia mengatakan, lah kapan saya ngutangi dia gitu. Utang kapan? Tak tanya, itu utang kapan? Pokoknya dulu 5 tahun yang lalu. Saya aja sampai lupa. Tiba-tiba dikembalikan utuh plus ini tambahan karena kamu sudah berbaik hati kepada saya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala tiba-tiba memberikan rezeki. Dan saya tambah yakin. Pokoknya saya membaca Al-Quran tambah yakin Allah Subhanahu wa ta'ala bakal membuat hidup manusia itu akan semakin bahagia, nyaman, tidak bakalan sengsara. Akhirnya saya semakin rajin, semangat untuk membaca Al-Quran. Anak saya tak ajak, ayo Le, kamu habis
sholat ayo dikir diajarkan. Setiap hari di situ. Bahkan banyak masyarakat itu yang yang gibahi lah gunjing. Ini wis ngerti yo anaknya akeh kok dia pernah ketok nyambut gawe gitu. Nah, saya dengar sendiri karena memang ini kisah tetangga. Terus dia ngomong, ini usaha saya. Akhirnya tak kencengi lagi, semangat lagi untuk baca Al-Quran. Bahkan saya berusaha untuk menghafal Al-Quran. Akhirnya apa? Tiba-tiba di pekan kedua, ini kisahnya nyata ibu-ibu sekalian. Pekan kedua, tiba-tiba ada orang yang WA, Mas, saya butuh jasa audit. Karena kebetulan beliau adalah seorang akuntan, walaupun S1 nggak selesai. Tapi kebetulan beliau akuntan bisa. Beliau S1 nggak selesai. Saya tuh S1 nggak selesai, Mas. Saya cuma D3. Gitu. Tiba-tiba ada orang yang WA, Mas, saya butuh jasa akuntan. Bisa nggak ngaudit perusahaan saya? Diaudit. Lumayan, alhamdulillah cair 2 digit katanya, 2 digit, alhamdulillah. Nah, maka sejak saat itu saya tambah yakin bahwasanya Allah pasti tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Ya, dia tetap usaha, ya entah dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah atau lain sebagainya, insya Allah. Maka ini menjadi renungan untuk kita. Al-Quran itu adalah tolak ukur seseorang apakah baik ataupun tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ada yang mengatakan di sini adalah manusia di sini adalah Adam. Karena Nabi Adam alaihissalam adalah manusia satu-satunya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Sedangkan selain Adam itu kan Hawa, itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Kita diciptakan dari setetes mani. Nabi Adam satu-satunya manusia yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengatakan khalaqal insan, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Namun pendapat yang lebih kuat adalah insan di sini adalah manusia. Karena ini alif lam li istighraq. Jadi untuk mencakup seluruh manusia. Manusia semuanya itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ada yang langsung seperti Nabi Adam, ada yang tidak langsung seperti kita. Secara tidak langsung. Tapi tetap kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan khalaqal insan, kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan hanya diciptakan kemudian dibiarkan, enggak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan juga memberi akal untuk berpikir. Makhluk lain itu diberi akal tapi akalnya tidak berfungsi sebagaimana manusia. Beda dengan kita. Kita punya akal kita berfungsi. Hewan punya akal, punya otak, tapi otaknya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian kita diberikan panca indera untuk merasakan dan lain sebagainya. Allamahul bayan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan al-bayan. Apa itu al-bayan? Ada yang mengatakan al-bayan di sini adalah mengajarkan manusia pandai berbicara. Ini menjadi hal yang keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Manusia itu bisa berbicara. Dan pembicaraan manusia itu mudah dipahami dan dimengerti. Beda dengan makhluk lain. Hewan bisa berbicara. Semut bisa berbicara. Tapi bicaranya semut itu tidak tahu. Ketika semut itu ketemu, entah dia lagi ngobrol, bicarain apa, mungkin gibahin tetangganya atau apa, nggak ngerti itu. Begitu juga dengan burung. Burung itu juga bisa berbicara dengan berkicau, itu berbicara. Tapi yang memahami hanyalah sesama burung. Jadi itu yang sejenis. Tapi manusia, Masya Allah, manusia Allah mudahkan untuk berbicara, pembicaraannya dipahami, dan ini menjadi perbedaan dengan dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan. Bahkan terkadang ada sebagian manusia, ada manusia itu berbicara kepada hewan peliharaannya.
hewannya bisa paham. Misalnya berbicara kepada misalnya anjingnya, kan biasanya seringkali dijadikan gambaran tuh anjing. Misalnya anjingnya atau misalnya ada kayu atau dilempar, ambil, anjingnya tahu, ambil gitu. Bahkan kemarin di perumahan di tempat kami tinggal itu ada seekor kucing setiap hari mampir ke rumah. Suatu ketika saya ngomong sama kucingnya, cing, minggir dikit gitu, bentar, saya mau ngualin motor gitu kan. Kucingnya tiba-tiba melototin gini, melototin. Santai lah, sorry, maaf lah. Kamu minggir dulu. Ini loh, kalau motornya tak keluarin, kalau kamu nggak minggir, kamu bisa kena. Terus kucingnya tiba-tiba minggir. Artinya kan bahasa manusia bisa dipahami gitu. Tapi bahasa hewan yang lain itu tidak dipahami oleh makhluk lain. Ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan bayan, penjelasan, manusia bisa berbicara. Dengan pembicaraan manusia ini, manusia bisa mencukupi seluruh kebutuhannya. Apa yang dibutuhkan manusia, itu bisa dicukupi dengan lisannya. Bahkan dengan lisan pula seseorang itu bisa menjelaskan mana halal, mana haram. Maka hendaklah kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Nikmat komunikasi ini harus benar-benar kita syukuri dan kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berbicara, kemudian kita gunakan untuk hal yang sia-sia atau maksiat, untuk melontarkan kata-kata kotor, jorok, atau menggibah, atau hal-hal yang kurang manfaat. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan ini beredar menurut perhitungannya. Karena asyamsu wal qamaru bihusban ini ada beberapa makna. Para ulama menafsirkan asyamsu wal qamaru bihusban. Pendapat yang pertama bahwasanya bihusban, matahari dan bulan, begitu juga benda langit itu rata-rata adalah bulat. Bihusban itu kan hasab, itu sebagian memaknai husban itu bulat. Maka matahari dan bulan itu bulat. Dan ada juga yang memaknai bihusban sebagaimana tadi bulat. Bulat itu kan muter ya. Maka sesungguhnya matahari dan bulan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah takdirkan bulan dan matahari ini beredar pada orbitnya. Sehingga matahari dan bulan itu tidak akan mengganggu planet yang lain. Begitu juga planet yang lain. Planet yang lain kan mereka berotasi. Mereka berotasi di orbitnya. Sehingga bulan, matahari yang panas sedemikian itu tidak mengganggu kehidupan manusia. Sehingga manusia bisa hidup dengan tenang. Dan asyamsu wal qamaru bihusban ini bahwasanya matahari dan bulan ini berjalan dengan hitungan yang telah ditentukan. Maka ada siang, ada malam, bahkan matahari dan bulan ini bisa dihitung. Maka itu yang dijadikan dalil Muhammadiyah. Hisab itu kan sebenarnya bisa dihitung. Bahkan sampai ke depan itu bisa dihitung. Ini yang salah satu dalil Muhammadiyah, asyamsu wal qamaru bihusban. Jadi matahari, peredaran matahari dan bulan itu kan bisa dihitung, maka bisa ditentukan kapan lebarannya, kapan ininya. Mereka bisa menentukan. Dan ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Coba kalau seandainya kita hidup di muka bumi ini siang terus, malam terus, tidak ada istirahatnya. Siang itu buat istirahat juga kurang nyaman gitu. Paling nyaman istirahat adalah waktu malam hari. Maka Masya Allah, ini nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wan najmu wasyajaru yasjudan.
Dan tumbuhan atau pepohonan keduanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah, sujud. Namun sujudnya bintang, bulan, matahari, pepohonan itu kita tidak tahu. Sujudnya mereka bagaimana kita tidak mengetahuinya. Tapi yang jelas sujudnya itu berbeda dengan sujudnya manusia. Jangankan sujudnya kita, sujudnya sesama manusia saja terkadang berbeda. Seperti sujudnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, itu yang dimaksud sujud berbeda dengan sujudnya kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Palestina untuk mereka masuki, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadkhulul baba sujjada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadkhulul baba sujjada, dan masukilah pintu benteng tersebut sujjada, dalam posisi sujud. Apakah Bani Israel ketika memasuki Palestina posisinya sujud? Culit-culit itu jengkang-jengkang kan tidak mungkin. Maka sujudnya mereka itu dalam kondisi ruku. Karena seseorang ketika ruku masih memungkinkan untuk memasuki sebuah tempat. Wadkhul sujada, maknanya bukan mereka masuk ke Palestina dalam posisi sujud, karena sujud tidak mungkin bisa bergerak. Maka maksudnya adalah dalam posisi ruku, posisi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sedangkan sujudnya kita, umat Islam, sujudnya sebagaimana yang kita ketahui. Dan sujudnya matahari, bulan, begitu pula pepohonan, tentu berbeda dengan sujudnya manusia. Sesama manusia saja makna sujudnya berbeda, apalagi tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 48 Allah menyebutkan, awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dilaluhu anil yamini wasyama'ili sujjada lillahi wa hum dakhirun. Apakah mereka tidak memperhatikan sesuatu benda yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Ini tentang sujudnya pepohonan, yang mana bayang-bayangnya itu berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi pohon itu ketika bergoyang ke kanan, ke kiri itu sedang sujud. Begitu pula kalau ditanya bagaimana sujudnya, kan ada yang mengatakan bahwasannya seseorang yang belajar thalabul ilmi, menghadiri majelis ilmu, Rasulullah SAW pernah bersabda, hatta khitan filma, sampai ikan paus yang di dasar lautan itu bertasbih kepada orang yang sedang belajar agama Islam, mempelajari ilmu Islam lebih dalam. Nah, kalau ditanya, lah ikan itu sujud, itu bertasbihnya gimana? Ya wallahu a'lam, yang jelas ikan itu bertasbih. Entah tasbihnya bagaimana, kita juga tidak tahu. Ketika misalnya semut itu lewat, dia lagi ngobrol dengan tetangganya, atau lagi dzikir, atau lagi apa, kita tidak tahu. Intinya mereka berzikir, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbeda dengan kita. Kemudian was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan langit, sehingga langit ini bisa menjadi atap bagi manusia. Dengan adanya langit kita bisa mendapatkan naungan, dan ini sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Allah tadghaw fil mizan, jangan sampai engkau wa wada'al mizan Allah tadghaw fil mizan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan langit dan wa wada'al mizan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan timbangan. Allah tadghaw fil mizan, jangan sampai engkau ketika menghukumi seseorang
fil mizan, itu kalian condong, tidak adil. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Dan janganlah engkau mengurangi neraca tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk adil. Adil dalam apa? Adil dalam menghukumi segala hal. Semua hal ketika kita menghukumi orang lain kita harus adil. Jangan kita menghukumi orang lain itu dari satu sudut pandang saja. Terkadang ada sebagian orang itu ketika menghukumi orang lain itu suka gebiah-uyah. Saya pernah ketemu dia, pas tak salami misalnya, ternyata dia diem, cuek. Salam saya nggak dijawab. Nah, akhirnya udahlah kamu nggak usah salam kepada orang tersebut. Padahal dia nggak tahu, bisa jadi ketika salam Ketika salam dia nggak dengar. Karena siapa tahu dia pakai headset. Kan terkadang banyak orang salam pakai headset, nggak ngerti. Bahkan headset itu ada yang kecil, nggak begitu kelihatan. Ya namanya orang pakai headset ya nggak tahu ketika disalamin. Maka jangan sampai kita ini menghukumi seseorang itu gebiah-uyah. Atau misalnya pernah itu tak sapa, tak awe-awe gitu, tak lambaikan tangan, nggak dong. Nah, siapa tahu ternyata, mohon maaf, orang tersebut itu nggak pakai kacamata, karena nggak kelihatan dari jauh. Dulu pernah ada seorang kawan itu melambaikan tangan, melambaikan tangan kepada saya nggak tahu itu siapa, karena kebetulan nggak pakai kacamata. Waktu itu akhirnya ada kawan dari mana? Dari Afrika itu melambaikan tangan. Pas ketemu, kamu sombong sekali. Tak panggil nggak datang, nggak dengar. Saya jawab, saya nggak tahu kalau kamu manggil saya nggak pakai kacamata. Karena memang saya dulu waktu kuliah nggak pakai kacamata, dan itu sudah lama. Jadi kalau orang misalnya melambaikan tangan dari jauh nggak kelihatan, siapa itu? Tak kira manggil yang belakang atau apa, kan nggak ngerti, nggak kelihatan juga. Maka kita jangan suka menghukumi seseorang itu dari satu tindakan. Bisa jadi dia tidak tahu atau tidak mendengar atau lain sebagainya. Atau misalnya ketika disalami, misalnya orangnya tiba-tiba sibuk dengan yang lain, misalnya tiba-tiba kepleset atau apa, atau anakku ini. Pernah ada salah seorang cerita, saya pernah ditelepon, kemudian tiba-tiba anaknya itu tiba-tiba ance-ance apa bahasa Indonesianya, jadi ance-ance naik di kursi. Nah, di kursi mau nyalakan kompor gitu loh. Nah, saya lagi nelpon bos saya, atasan saya. Ya otomatis ketika itu teleponnya saya matikan. Nah, setelah itu besoknya saya masuk kantor, tiba-tiba datang surat pemecatan. Nah, kenapa Pak? Kenapa dipecat? Kenapa saya dipecat? Saya diberhentikan. Kata bosnya, kamu nggak sopan. Saya lagi nelpon, tiba-tiba lagi ngomong enak-enak kamu matikan. Nah, kemudian orang tersebut mengatakan, gimana Pak? Mohon sabar dulu Pak. Saya ketika itu Bapak nelpon, saya dengarkan, saya simak. Bahkan kalau boleh jujur Pak ya, itu suara Bapak itu saya loudspeaker. Biar apa? Biar jelas suaranya. Tapi ketika itu, kenapa saya matikan? Karena anak saya itu mau nyalain kompor. Nah, kalau anak saya kenapa-napa terbakar, rumah saya kebakar, bagaimana Pak? Bapak mau mengganti rumah saya? Nah, akhirnya ya sudah, saya tarik surat pemecatannya. Maka kita jangan mudah untuk menghukumi orang lain. Kita terkadang perlu tabayun, bertanya kenapa. Ini dalam menghukumi orang lain. Begitu juga dalam masalah menimbang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus tentang orang-orang yang ketika menimbang itu tidak adil. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mutaffifin, yang mana masyarakat Madinah zaman dulu itu ketika menimbang itu tidak adil. Kadang dikurangi. Madinah banyak yang melakukan kecurangan. Orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi itu demikian.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan wailul lil mutaffifin. Celakalah untuk orang-orang yang ketika menimbang itu tidak adil. Bahkan ada sebuah kaum yang Allah Subhanahu wa taala siksa karena ketika menimbang itu tidak sesuai takaran, yaitu kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka mu'tafikat. Mu'tafikat itu kaum yang secara nikmat tercukupi, kaya raya, makmur, sentosa, gemah limpah loh jinawi loh di kita gitu ya. Tapi ternyata mereka ketika menimbang sesuatu nggak adil. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Allah siksa mereka. Allah binasakan mereka. Ini perlu kita ingat, ada ayat surat khusus berbicara tentang orang yang tidak adil ketika menimbang. Dan ada sebuah kaum yang dulu Allah binasakan karena tidak adil dalam menimbang. Maka oleh karena itu ketika kita menimbang apapun itu kita harus adil. Termasuk kita ketika menghukumi seseorang ya harus adil, jangan kebiah-uyah. Imam Qatadah, salah satu imam ahli tafsir, beliau pernah mengatakan, "I'dil ya ibna Adam." Bersikaplah adil wahai anak keturunan Adam. Kama tuhibbu ayyadila alaika. Sebagaimana engkau suka ketika orang lain itu menghukumimu secara adil. Kan kita suka orang lain itu tidak mudah suudon, berburuk sangka, suka tabayun kepada kita. Bu, kemarin itu kenapa sih kok ibu begini? Oh ini. Oh ya kan enak. Tidak serta-merta, saya itu kemarin ketemu Bu Lucy di jalan. Bu Lucy saya sapa nggak mau, itu sombong ya, apalagi habis kaya. Apalagi tanggal muda, suaminya habis gajian, mau sombong itu Bu Lucy. Digibahin satu RT, digibahin juga di grup WhatsApp, kan ngerti kita. Maka terkadang ketika ada sesuatu hal yang dari saudara kita yang ini kenapa? Kita tabayun, kita tanya. Sebagaimana kita ini suka ketika orang lain tuh berbaik sangka kepada kita, maka kita menghukumi orang lain ya harus demikian. Kama tuhibbu ayu fa'alak. Sebagaimana engkau suka kalau orang lain itu juga menerapkan hal demikian kepada dirimu. Kita kan suka orang lain tidak kebiah-uyah, tidak mudah memfitnah kita, menghukumi kita secara proporsional. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.